Shalom sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Melani dari PDPKK Don Bosco Paroki Fransiskus Xaverius Kute boleh kembali menjumpai sahabat semua. Hari ini Jumat 23 Juli 2021 kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23 dengan tema merawat tanah yang baik. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa ya kita harus sering-sering membaca dan merenungkan sabda Tuhan? Kadang kita juga mengulang bacaan yang sama. Bacaan yang kita dengar hari ini pun sudah pernah kita dengar di waktu sebelumnya. Bahkan ada kalanya ketika berleksur divina saya menjadi sok tahu karena merasa bacaan tersebut sudah pernah saya baca dan renungkan sebelumnya. Misalnya perikop Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Oh, itu intinya jangan takut, Tuhan pasti menolong. Lalu saya menutup Alkitab dan merasa sudah memahami isinya. Tetapi perikop perumpamaan tentang seorang penabur ini, khususnya tanah di mana benih itu ditabur, membuka mata saya dan memberikan pemahaman baru. Bahwa ya benar, sabda Tuhan itu tetap, dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi diri kitalah tempat di mana benih sabda Tuhan itu ditabur yang tidak selalu sama. Di dalam perikop, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana kondisi atau sikap hati di mana benih sabda Tuhan itu ditabur. Kadang-kadang hati kita seperti tanah di pinggir jalan, menerima sabda Tuhan tanpa memusatkan hati dan pikiran kepada Allah, tanpa merenungkan, tanpa menghayati. Mendengarkan hanya sambil lalu saja, sambil mengerjakan hal lain. Membuka handphone, atau ngobrol dengan teman. Sehingga benih sabda Tuhan yang ditabur tidak dimengerti dan pada akhirnya hilang begitu saja. Kadang juga hati kita dipenuhi dengan batu-batu. Kita bisa menerima sabda Tuhan dengan begitu gembira, apalagi kalau yang membawakannya lucu dan menarik. Tetapi seperti sifat batu yang keras dan kedap air, sabda Tuhan yang diterima tidak diolah sehingga tidak membawa perubahan pada pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Benih yang ditabur bisa saja tumbuh, tetapi akarnya tidak merasuk sampai ke kedalaman. Sehingga pada saat penderitaan atau tantangan hidup datang, bukannya melakukan sabda Tuhan, kita bisa saja malah berlari atau bahkan murtad. Tanah yang berikutnya adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Seringkali hati kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Kita ingin sekali mengejar standar-standar dunia.
kekayaan, kesuksesan, nama besar, prestasi. Sehingga hati kita dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran, iri hati, hawa nafsu, takut kalau kalah dari orang lain, atau khawatir kalau apa yang kita miliki ini tidak cukup. Di saat seperti itu, perhatian kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada hal-hal dunia. Sehingga benih sabda Tuhan yang ditabur tidak bisa berbuah. Benih sabda Tuhan akan tumbuh subur dan berbuah di atas tanah yang baik, yang gembur, yang cukup air, yang kaya akan mineral. Maka penting untuk kita merawat tanah kita atau hati kita supaya benih sabda Tuhan dapat tumbuh subur dan berbuah. Berbicara mengenai buah, beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah kelas pembinaan. Di situ masing-masing peserta diminta untuk melakukan Lectio Divina dengan perikop yang sudah ditentukan. Saya begitu takjub betapa sabda Tuhan bekerja secara luar biasa bagi masing-masing pribadi dengan cara yang berbeda. Setelah mendengar, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan, seorang ibu memperoleh peneguhan akan keraguan-raguannya dalam pelayanan. Seorang ibu yang lain merasa dikuatkan untuk menolong dan merawat saudaranya yang saat itu terpapar COVID-19. Dan bahkan seorang bapak teringat akan luka masa kecil yang menyebabkan ketakutan akan hal-hal tertentu. Setiap benih sabda Tuhan yang ditabur akan tumbuh tergantung bagaimana kondisi tanah kita, tergantung bagaimana kondisi hati kita. Benih yang jatuh di hati yang terbuka akan menyentuh dengan sangat pribadi dan dapat berbuah peneguhan, pengampunan, semangat, kesembuhan, dan pada akhirnya membawa transformasi atau perubahan dalam hidup. Lalu, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Sudahkah hati kita menjadi tanah yang baik, di mana setiap benih sabda Tuhan yang ditabur dapat bertumbuh dan berbuah? Saudara-saudari, merawat tanah yang baik memang tidak semudah membaikkan telapak tangan. Tetapi mari, hari demi hari, langkah demi langkah, kita memberi perhatian pada kondisi hati kita. Dengan cara yang pertama, di tengah kesibukan kita, jangan lupa untuk meluangkan waktu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hingga sabda Tuhan tidak lagi kita dengarkan sambil lalu. Dengan penuh penghayatan, sehingga membawa transformasi pada hidup kita nanti. Yang kedua, menyirami dan memberi pupuk atau makanan yang baik untuk hati kita dengan doa, sakramen, ekaristi, dan hal-hal yang baik lainnya. Lalu yang ketiga, kita juga perlu mengolah tanah kita, mencongkel batu-batu yang memenuhi hati kita, melepaskan kesombongan dan belajar menjadi lebih rendah hati. Juga mencongkel kekerasan hati kita dengan jalan pertobatan, meninggalkan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Lalu yang keempat, jangan lupa juga untuk menyiangi semak-semak berduri di hati kita. Yaitu tidak lagi merasa iri hati dengan pencapaian orang lain, tapi belajar mensyukuri apa yang kita punya. Belajar merasa cukup, sehingga hawa nafsu tidak lagi menguasai kita. Dan juga tidak lagi merasa khawatir yang berlebihan, melainkan terus percaya bahwa Yesus selalu memelihara hidup kita. Dengan demikian, hati kita menjadi tanah yang subur, dan setiap benih sabda Tuhan yang ditabur dapat tumbuh dan berbuah limpah. Berbuah untuk diri kita, berbuah untuk keluarga kita, berbuah untuk sesama, dan bahkan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.